Shalom, salam jumpa kembali dengan suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan ini adalah untuk bagian kedua dari tema yang lalu, yaitu Allah tak pernah gagal mengasihi orang yang gagal. Ini bagian yang kedua. Dan bagian kedua saya ingin mengajak saudara mengambil dari nats lanjutan. Kalau kemarin dalam beberapa waktu lalu dari tema yang pertama, Allah tak pernah gagal mengasihi orang yang gagal, itu terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8. Sekarang ayat yang ke-9, 10 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya sepintas buat saudara, dan bagian ayat ini sekali lagi saya ingin membacakan ayat 9 sampai yang ke-13. Berkata demikian, tidak selalu ia menuntut, tidak selalu untuk selama-lamanya mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah dasar besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Ia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 14 sekalian, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kekasih Tuhan, kalau pada bagian pertama ada 4 sifat dan karakter Allah yang menarik dalam kita pelajari, Ia penyayang, pengasih, penuh dengan kasih yang luar biasa, yaitu disebutkan dengan Dia panjang sabar, berlimpah dengan kasih setia. Tapi apakah Allah yang modelnya, karakternya 4 tadi diimplementasikan dalam hidup ini? Prakteknya kayak apa Allah yang kasihnya seperti itu? Baru ayat 9 itu kita mulai memberikan warna yang jelas, menunjukkan Alkitab kita, firman Tuhan menyatakan bahwa 4 karakter itu diwujudkan pula dalam 4 tindakan nyata yang Allah memberikan buat orang-orang yang dalam keadaan gagal. Dengarkanlah ini, bahwa yang nomor 1, Allah tidak selalu menuntut. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan tidak selalu Ia menuntut. Bahasa Indonesia memang disebut dengan kata menuntut, tetapi terjemahan atau bahasa asli kitab dalam bahasa Ibrani tidak kata menuntut. Kalau menuntut kan dikaitkan dengan kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah, maka Allah menuntut karena Allah punya hak. Tetapi ini tidak diartikan dalam ayat ini. Tidak selamanya Allah itu mencela. Dalam kalimat kata bahasa Ibrani yang dipakai, mencela, tidak mencela. Mencela dalam artian adalah Dia mengejek rasanya, Dia tidak menjatuhkan seperti itu. Jadi Allah yang pengasih, penyayang, pengasih, penuh dengan penuh dengan kesabaran, berlimpah dengan kasih setia, itu adalah Allah yang tidak pernah mencela kita. Kalau hidup kita sehari-hari, kalau melihat orang gagal itu, biasanya orang suka untuk mencari alasan mengapa terjadi kegagalan, tapi tidak pernah banyak memberi solusi mengapa, bagaimana kita bisa lepas dari kegagalan. Itu kan manusia. Kalau saudara salah, suami istri salah, istri yang salah atau suami yang salah atau anaknya yang salah, lalu kemudian mengakibatkan bencana di rumah tangga setiap saat, setiap waktu, paling tidak orang itu, orang yang merasa dirinya benar, paling tidak itu selalu mengungkit, mencela, mengapa kamu lakukan itu, harusnya tidak seperti itu. Kan mungkin menyalahkan sedemikian rupa, tapi tidak pernah memberi solusi terbaik daripada apa yang sudah terjadi tidak diwujud nyatakan. Tidak dipikirkan untuk memberi topang. Tapi Allah hari ini ngomong tidak menuntut, itu artinya tidak mencela. Dia tidak mencari alasan kenapa kita gagal. Memang Allah tahu bahwa kita gagal. Mengapa gagal? Allah pun tahu alasannya. Tetapi Dia memberi solusi. Kalau dunia tidak bisa memberi solusi, kalau orang tidak memberi solusi, Allah memberi solusi. Kalau tidak ada jalan pun, solusinya hanya satu, Dia mengorbankan dirinya untuk mencapai solusi yang kita inginkan. Bukankah itu? Ketika dosa, Dia menangani dosa,
Bukankah Allah tidak ngomong saja, bukan menuntut manusia, Adam, mengapa kamu jatuh? Kamu padahal aku beri seluruh luas tanah ini menghasilkan buah-buahan, kamu bisa makan, mengapa engkau pilih buah itu yang aku larang? Allah tidak pernah memberikan tuntutan-tuntutan rasanya seperti itu, atau mungkin tidak pernah mencela Adam seperti itu, tapi justru perjanjiannya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Bukankah itu solusi? Nah, dalam hidup kita rindu bagi yang gagal hari ini. Allah tidak pernah mencela engkau, Allah hanya memberi solusi padamu ketika engkau gagal. Nomor 2, dalam ayat yang ke-9 dikatakan juga, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ini bahasa Indonesia mungkin saking sulitnya untuk membuat kalimat apa yang pas. Tidak selama-lamanya mendendam, berarti Allah juga dendam ya. Kalau Allah dendam kan tidak selamanya, berarti hari ini dendam, besok tidak, besok lagi bisa dendam lagi, dan tidak lagi, karena tidak untuk selama-lamanya. Rupanya teks ini tidak berkaitan dengan kata dendam. Dendam itu artinya kebencian itu, tetapi dalam terjemahan bahasa Ibrani diartikan tidak untuk selama-lamanya Allah itu menyimpan kemarahan. Marah boleh ya saudara, orang Kristen boleh marah, asal jangan berbuat dosa, kata Efesus ya. Boleh marah tapi tidak boleh berdosa. Tapi boleh marah tapi jangan menjadi pemarah. Nah, itu beda lagi ya. Allah itu tidak bisa menyimpan tidak untuk selamanya. Kemarahan itu disimpan, saudara ya. Kalau kemarahan disimpan, maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Bapak Ibu, kalau engkau marah dengan seseorang, melihat wajahnya, membayangkan rasanya, oh hati ini rasanya enek gitu ya saudara. Dan itu adalah kemarahan yang disimpan, saudara. Ketika kita membicarakan orang itu prestasinya luar biasa, sana sudah benci dan menyimpan kemarahan, maka sudah bisa merasakan, aduh jengkel sekali. Tapi hari ini dengarkanlah, walaupun kau pernah gagal dan melukai hati Allah, Allah tidak menyimpan kemarahan itu, saudara. Ya. Saudara, kalau hidup kita saja, coba bayangkan kalau hidup dengan orang yang pemarah, sedikit marah. Nah, kalau ada lelucon sedikit marah kok sedikit kan gitu tuh saudara pikirannya gitu. Tapi kalau sedikit hal yang kecil saja kita marah, hal yang kecil saja, kesalahan yang dilakukan oleh suami, oleh istri, oleh anak, saudara langsung marah. Itu pemarah saudara. Itu bahaya besar. Bahayanya seperti ini, kalau sedikit saja bisa menjadi marah. Misalnya saya sedikit selalu marah dengan siapa anak saya, maka anak saya tidak akan pernah ngerti ketika dia salah besar dan saya marah besar. Karena sedikit kecil saja kesalahan, marahnya besar. Kalau marahnya sudah besar, kalau kesalahannya besar, marahnya juga besar. Maka anak yang kita marahin tidak ngerti sebenarnya kesalahan saya ada di mana. Itu persoalannya. Maka pemarah itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Dan Allah tidak pernah menyimpan kemarahan itu di dalam hati. Supaya kita ngerti kasihnya terlalu besar untuk kita. Bagian yang ketiga, kalau sudah baca ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, ini hebat saudara. Allah kita Allah yang penyayang, pengasih, yang di dalam ayat-ayat yang ayat 8 itu karakternya adalah panjang sabar, berlimpah dengan kasih setia. Itu adalah dia kalau melihat kesalahan orang tidak menjatuhkan hukuman setimpal dengan kesalahan. Ini kalau boleh katakan ketika orang itu punya tuntutan hukuman di atas, lalu tengah setimpal, lalu di bawah. Dan Allah selalu mengatakan, aku menghukum di bawah dari setimpal itu, yang sama, setara dengan kesalahan. Coba bayangkan kalau Allah kita itu adalah menghukum sesuai dengan kesalahan kita. Itu saya yakin saudara dan saya pun tidak berani ada di tempat ini, dan saya tidak akan mungkin bisa di tempat ini. Kenapa? Saya pasti mati.
Ananias dan Safira itu tanah-tanahnya sendiri dijual, lalu dijual supaya bisa tenar, sombongnya luar biasa. Ditanya oleh Rasul, apakah seluruh ini tanah ini kau jual dan harganya sekian kau berikan kepadaku? Iya, padahal hanya sebagian, supaya sombong, angkuh, dipuja, tetapi juga bohong. Jadi dosa paling besar itu yang tidak pernah selesai itu adalah sombong, angkuh, tapi juga bohong. Kalau itu saja tiba-tiba ketika rasul-rasul ngomong seperti itu dan buktinya dia tidak sama dengan kenyataannya, bohong, jatuh. Kalau saya boleh katakan, di antara bapak ibu saudara di rumah hari ini siapa yang tidak pernah bohong? Nah, kalau sudah bohong hari ini mati dong. Kalau setimpal hukumannya dengan kesalahan kita, tapi Allah tidak lakukan. Itulah Allah pengasih, penyayang, penuh dengan panjang sabar, penuh dengan kasih setia, berlimpah. Yang keempat dan terakhir adalah Tuhan kita itu menerima kita padanya. Ayat ini berkata dalam ayat yang ke-13 dan 14, seperti bapak sayang kepada anaknya. Tapi saya melompat ayat 14, sebab dia sendiri tahu apa kita. Maaf, bukan siapa kita. Kalau siapa itu statusnya kita di hadapan Allah. Tapi persoalan dalam ayat ini adalah bapak sayang, tapi bapak yang sayang ini tahu sebenarnya siapa, apa kita sebenarnya. Apa kita menunjukkan bahwa kita ini keberadaannya hanya seperti debu tanah yang tidak ada artinya. Tapi bapak tetap sayang. Walaupun kita debu, tapi bapak sayang. Saya saudara, dengan konsep berpikir bahwa Allah yang penyayang, pengasih, Allah yang juga bukan hanya penyangka pengasih, tapi dia juga panjang sabar, berlimpah dengan kasih setia. Dia juga adalah Allah yang tidak pernah menuntut mencela kita, Allah yang selama-lamanya tidak akan menyimpan kemarahan dalam hidupnya, Allah yang sungguh-sungguh dia mau menjadi sabar dengan kesalahan kita. Dia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita dan dosa kita. Dan juga Tuhan mau menerima saudara apa adanya. Apakah saudara ketika hari ini gagal, saudara mau mengakhiri hidup putus asa? Saya merindukan engkau tetap tangguh, karena ada Allahmu yang senantiasa mengasihi dan menyayangi engkau. Tuhan memberkati. Amin.